Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Selamat jumpa kembali dengan saya sebagai Nyonya Rumah Zoom pada malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan bergabung dengan Zoom yang diselenggarakan oleh Ekoenzim Indonesia dan bekerjasama dengan Ekogreen Mahitala. Sebelumnya, izinkan saya cerita sedikit tentang topik pada malam hari ini ya. Jadi kira-kira 2 minggu yang lalu itu Pak John Sinaga, pembicara kita malam hari ini, itu posting sebuah foto bunga anggrek yang sangat cantik di WhatsApp grup kami. Di bawah foto itu Pak John menulis, sebelum berangkat ke kebun di Jambi 3 minggu yang lalu, saya semprot semua bunga-bunga di halaman rumah dengan ekoenzim yang berusia 3,5 tahun pemberian Bu Vera. Dan diseling juga dengan pupuk PSB, fotosintesis bakteria. Pulang dari kebun 3 minggu kemudian, semua pada berbunga. Nah, kemudian Pak John itu mengajak, ayo kita buat ekoenzim yang baik dan benar, dan kita aplikasikan dengan baik dan benar juga supaya kita bisa melihat bunga-bunga indah, dan bunga-bunga indah ini bisa memicu hormon kebahagiaan dan menaikkan imun. Begitu. Wah, langsung postingan Pak John itu disambut gembira dengan teman-teman, yaitu jadi perbincangan. Waduh, 3,5 tahun ekoenzim yang saya buat 2 tahun aja belum. Itu gimana tuh 3,5 tahunnya itu apa fermentasi kedua dipanen dulu, BO-nya apa? Banyak pertanyaan seperti itu. Kemudian Pak John itu menjelaskan, saya kalau mengenai ekoenzim biar nanti Bu Vera yang menjelaskan bagaimana ekoenzim yang bagus, yang baik dan benar itu dan aplikasinya. Tapi saya cuma ingin cerita kalau saya itu terima paket dari Bu Vera, isinya ekoenzim yang usia 3,5 tahun, 10 tahun, dan 14 tahun. Kebayang nggak 14 tahun? Nah, ini saya coba dari yang paling muda dulu, kata Pak John, itu dari yang 3,5 tahun. Dan hasilnya dalam tempo 3 minggu itu ditinggal ke kebun, semua berbunga, langsung nyata. Bahkan yang tadinya, yang biasanya tidak berbunga, juga langsung berbunga. Nanti kita dengar pemaparan Pak John. Oleh karenanya, topik yang kita pilih adalah aplikasi ekoenzim pada anggrek dan tanaman hias atau bunga juga. Nah, kalau kita lihat poster Zoom kali ini yang dipost di Facebook atau di WhatsApp group, itu penuh dengan bunga-bunga indah. Poster ini didesain oleh Kak Leni. Nah, foto-foto bunga itu saya ingin sampaikan, kalau foto-foto bunga itu adalah nyata. Jadi bukan diambil dari Google atau bukan dari Instagram atau dari stok foto, tapi foto-foto bunga itu diambil sendiri dari kebunnya Pak John, kebunnya Bu Vera, dan kebunnya Kak Leni. Nah, tentu kita juga ingin kalau halaman kita dipenuhi dengan bunga-bunga indah. Gimana cara bikin ekoenzimnya? Tentu kita sudah nggak sabar ya ingin dengar. Baiklah, saya panggilkan moderator Judi Darmawan yang akan memandu jalannya Zoom pada malam hari ini. Kepada Kak Judi, saya persilahkan. Selamat malam Kak Judi. Terima kasih sudah mau malam. Sudah Kalina, apa kabar? Ya. Baik, hujan lebat, hujan angin di Jakarta, tapi tetap pengen dengar. Betul. Betul, biar punya anggrek juga saya. Silakan Kak Yudi. Ya, jadi menyambung Kak Lina ya. Selamat malam Bapak Ibu, kakak-kakak dan teman-teman semua. Ya, kalau di Zoom itu harus sedikit out of the box. Jadi begitu kita nyalakan, jangan lupa senyum ya. Ada Pak Yusuf ya, selamat malam. Ada Bu Nani, ada Kak Adi Widioko, selamat malam. Ada Kak Yanti ya, ada Bu Esti juga, Bu Darmawati, selamat malam Bu.
Sugeng Wengi. Senyum dulu dong semuanya, Bapak Ibu, karena senyum itu ibadah, senyum itu menular dan membawa obat buat diri kita. Karena katanya senyum itu bisa menghilangkan penyakit ya. Tuh, Kak Cecilia, selamat malam. Kak Cecilia Tuti Budiantari, selamat malam ya. Ada Kak Rita Yosef, selamat malam juga. Oke, meneruskan tadi Kalina cerita. Jadi beberapa hari yang lalu Kalina kontak saya, mau nggak jadi moderator untuk ini? Bantu Eko Enzim Indonesia, kemudian bantu Bu Vera. Oh, sudah tentu mau, saya bilang. Karena setiap kali saya membantu, kita bersama-sama buat webinar, saya pun belajar. Kakak-kakak, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, semakin kita belajar mengenai ekoenzim, semakin sebetulnya kita ini belum banyak tahu. Ya. Nah, sedikit ada pengantar sedikit. Malam ini kita ngomong yang indah-indah ya. Lihat bunganya, ya saya bilang indah begini. Rumah saya tidak punya halaman, tapi begitu saya lihat posternya ya, ada Bu Vera, ada Abang John, ya, ada Kak Leni. Aduh, saya bilang asik banget ya kalau rumah itu di halamannya itu ada bunga anggrek ya yang bagus-bagus, yang indah-indah tuh kayaknya asik banget gitu. Jadi saya juga kan semua hal dimulai dari mimpi ya. Jadi saya juga pengen nanti saya pengen mau itu coba juga menanam anggrek kayak gitu. Apalagi saya juga suka buat ekoenzim ya. Nah, saya kasih note sedikit Bapak Ibu, Kakak dan teman-teman semua. Mungkin banyak orang yang sudah mengerti cara membuat ekoenzim ya. Tetapi satu hal yang harus saya garis bawahi, ekoenzim ini cairan serbaguna, yes. Tapi bukan cairan ajaib sebetulnya. Karena ini Tuhan itu sudah turunkan melalui Dr. Sukon sampai di tangan kita nih ilmunya. Kita bisa pakai ini untuk berbagai kegunaan. Tetapi Bapak Ibu, Kakak dan teman-teman semua harus menggunakannya sesuai dengan aturan yang tepat, kegunaan yang tepat, sehingga hasilnya pun jadi bagus. Nanti kita mau dengar ya. Nah, saya sapa dulu malam ini Kak Argon, mohon dipin narasumber malam ini. Selamat malam, Bu Feratan sudah hadir. Bu Vera udah senyum-senyum aja ya. Salam sehat ya Bu Feratan ya. Selamat malam. Kemudian ada Kak Leni Kurniadi yang malam ini sambil jaga malam karena di Melbourne itu sudah pukul berapa malam ini? Kak Leni, mana Kak Leni? Terus kemudian selisih 4 jam. Selisih 4 jam ya. Kemudian Abang John Sinaga, selamat malam Abang John, salam sehat selalu ya. Selamat malam Kang, selamat malam. Ya, jadi semua udah ini nih, udah full tim, udah siap. Kita mau sharing malam ini, kita pakai Sabtu malam ini untuk memberikan info-info yang luar biasa, info-info yang berguna, supaya Bapak Ibu, kakak dan teman-teman semua semakin tahu, semakin mengerti, dan bisa membagikan kepada teman-teman, kepada saudara, kepada kenalan dimanapun manfaat ekoenzim. Bukan hanya kita merawat bumi ini, tapi kita juga manfaat ekoenzim untuk apa? Untuk keindahan. Ya, mungkin ada juga untuk pengobatan, tapi dengan cara yang benar. Oke, Bapak Ibu, kakak dan teman-teman semua, kita udah nggak sabar ya. Langsung saja saya panggilkan malam ini sudah hadir Ibu Feratan. Kita persilahkan, Bu Vera, mau cerita apa malam ini nih? Kalau Bu Vera tuh saya selalu kalau cerita saya sambil dengar, terus saya sambil catat gitu ya. Karena banyak banget ilmunya, dan saya udah janji sama Bu Vera, kalau saya pergi ke Batam, saya akan mampir ketemu Bu Vera. Pengen lihat kebunnya, pengen belajar banyak langsung nih. Karpet merah. Iya, jangan Bu Vera, nggak usah pakai karpet merah. Yang penting Bu Vera ajarin saya banyak hal soal ekoenzim. Nanti saya belajar banyak hal yang saya nggak tahu. Makin banyak saya belajar, makin saya nggak tahu. Bu Vera, dipersilakan malam ini. Waktu Bu Vera sekitar 15 menit. Jadi nanti supaya kita bisa banyak diskusi dan tanya jawab. Silakan Bu Vera. Ya. Terima kasih Pak. Selamat malam semuanya teman-teman. Bu Vera, maaf Bu Vera, satu yang saya lupa. Aduh, saya ini moderator juga bisa lupa nih. Kan ada teman-teman mungkin yang belum pernah kenal Bu Vera nih. Nah, kita mau lihat dulu profilnya Bu Vera. Sudah disiapkan oleh Kak Leni langsung dari Melbourne. Silakan Kak Lina.
Oke, tuh Silahkan ya, Bu lihat ya. Vera. Menarik banget ya, videonya aja sudah menarik banget ya, Bapak Ibu, Kakak, dan teman-teman semua. Langsung saja, mohon maaf Bu Vera, ini moderatornya saking semangatnya ini langsung main tunjuk aja minta Bu Vera langsung cerita ya, padahal profilnya belum muncul. Silakan Bu Vera, selamat malam, Ya, salam sehat, monggo. ya, selamat malam, Mbak. Selamat malam, teman semuanya. Nah, Selamat kan, malam. terima kasih Bu Leni yang edit video untuk perkenalkan saya ini yang bagus sekali. Serta guru-guru saya. Eh, Kata Bu Lina berulang-ulang kali sama saya, Bu, itu banyak loh yang tanya ekoenzim 3,5 tahun, belum lagi yang 12 tahun ya Bu ya. Karena saya mengenal ekoenzim waktu itu sekitar tahun 2008. Tahun 2008 karena kakak saya di Singapura, dia bilang, nah ini botol aqua begitu. Ini untuk hilangkan ketua, hilangkan semut, dan itu untuk cuci piring bersih banget. Saya dengan ketua aja saya udah semangat. Oh iya bisa hilangkan ketua. Ya udah, saya bawa pulang, saya taruh aja di dapur. Saya nggak pakai, saya nggak ngerti apa ini, nggak ada merek. Lalu dia ke rumah saya lagi, pas dia ke Batam, dia bilang, kamu nggak pakai ya? Memang semangat kakak saya luar biasa. Kamu nggak pakai, ayo sini ke dapur kita, dia bilang. Dia bilang, ini nggak ada busa, nggak ada apa-apa kok cuci piringnya. Iya, nah dicampurnya sunlight, dicampurnya, pokoknya sabun apa aja ya, dicampur air, dicampur sabun, masukkan ekoenzim, cuci. Loh, begitu cuci bersih, karena saya udah berapa banyak tahun saya nggak pernah cuci piring. Kalau cuci piring langsung dengan sabun, tangan saya itu terasa kayak gosong. Jadi saya jarang sekali cuci sabun. Pada hari itu, betul-betul seumur hidup saya ya, kenapa saya bisa sampai sekarang nggak nggak ganti yang lain. Begitu saya cuci piring, saya terasa itu sejuk, dingin, adem. Dan setelah cuci piring, piringnya pun bersih. Nah itu ibarat bibitnya itu udah ketanam. Sampai sekarang udah menjadi, mungkin pertama ya, kalau namanya bibit baru tumbuh, kena angin, kena matahari. Ibarat 15 tahun yang lalu itu kalau saya bilang, ini bagus untuk cuci piring, ini untuk ini itu, nggak ada yang percaya. Orang pikir, apalah dia ini. Sendiri aja yang ngomong ke tetangga saya yang rumah yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, saya kasih ini nggak ada yang mau. Taruh aja begitu. Sampai kita paksa sampai di tempat cuci piring, ya dia cuci piring aja, yang lain dia nggak pakai. Dan di Batam banyak orang ngerantau, nggak lama dia pindah rumah, kita lihat lah yang dia tinggal itu sampah dengan ekoenzim. Sedih sebenarnya. Makanya sampai sekarang udah belasan tahun malah udah viral. Saya sangat terima kasih ya. Malah ada juga yang bilang, Bu, bosan juga loh kalau bantu jadi admin, Bu. Ditanya tuh gula-gula. Sudah kita siapin ya list yang jual gula, itu kita nggak ngambil untung, kita teman siapin list ya supaya orang lebih gampang cari bahannya, tapi nggak ada yang mau baca, 90% nggak mau baca. Begitu masuk di grup EI, saya bikinnya begini-begini, tapi mereka nggak mau lihat. Dan itu bertanya berulang-ulang mungkin 1.000 kali, 10.000 kali itu yang pertanyaan. Sampai banyak yang dulu kita setting dia jadi admin kabur semua. Tetapi saya tetap masih berdiri di situ, saya masih nggak bergerak. Kenapa? Saya setiap hari bersyukur. Dulu orang nanya aja nggak mau. Sekarang bersyukur orang mau nanya. Bersyukur orang mau pakai. Tetapi dari pertanyaan yang dari udah tahun ke tahun, dekat-dekat 1 tahun ini saya melihat yang bertanya tentang ekoenzim makin mendewa, makin melebih-lebihkan, dan makin tidak wajar. Sampai ada yang japri. Bu Vera, ekoenzim bisa terapi kanker ya? Hah? Bu Vera, ekoenzim bisa sembuhkan stroke ya? Gitu loh. Dan sering di Facebook EI, saya sebagai tuan rumah ya, dan banyak tuan rumah yang lain juga. Kita anggap semuanya tuan rumah, sama-sama itu keluarga besar kita.
Mereka bilang, Bu, ini gimana? Tengok tangannya begini, kakinya begini. Ya udah, saya bilang, kita japri. Dan saya punya grup yang bikin saya sangat semangat adalah grup VCO, Virgin Coconut Oil. Selama saya lihat video-video saya berputar di medsos, yang luka, yang begini, luka bakar, dan segalanya disembuh dengan ekoenzim. Sebenarnya tidak 100% begitu. Saya pernah ikut acara seminar Dr. Joanne, dan dia sering perkenalkan, nah inilah di Batam, yang membantu orang miskin, yang membantu warga fakir dengan ekoenzim sembuhkan berbagai macam luka bakar dan semacam segalanya penyakit. Pada satu hari, di belakang saya duduknya dokter. Begitu dia lihat muka saya, kok kayak di layar. Dia tepuk punggung saya, dibilang, Miss, itu betul kamu? Saya bilang, iya. Betul, semuanya dengan ekoenzim. Kenapa? Mustahil, dia bilang. Iya, betul. Tidak, mana mungkin saya bilang segala-galanya dengan ekoenzim. Terus terang, saya sangat menganggapkan ekoenzim itu adalah sebuah anugerah. Benar, kalau dulu nggak ada ekoenzim, saya masih garuk, sini gatal, sana gatal. Pokoknya ada aja masalah saya. Karena saya masih memakai sabun. Karena ya nggak cuci dengan sabun gimana? Nggak pakai sampo, mandi nggak pakai sabun, gosok gigi nggak pakai odol gimana gitu. Ternyata sudah hampir 20 tahun saya nggak pakai gosok gigi, nggak pakai odol, mandi nggak pakai sabun. Sampai buka kelas sabun. Nah lucu. Kadang saya mikir lucu. Saya nggak pakai sabun, saya buka kelas sabun. Jadi semua yang peserta ikut kelas sabun itu saya nasihatin jangan pakai sabun, tapi kita pakai apa? Nah, makanya di ekoenzim itu adalah sabun lerak dari tanaman lerak ya. Adalah sabun honey locust dan sebagainya. Dan sekarang di luar negeri banyak juga cuci muka tanpa pakai sabun. Mereka pakai minyak. Minyak VCO, minyak apa-apa, banyak sekali. Ya. Lalu tadi saya bilang grup yang paling semangat itu adalah grup VCO. Kapan ada foto yang minta tolong di Facebook itu, contohnya kemarin ada anak perutnya itu ada 2 lubang, gede juga loh lecetnya itu. Saya langsung suruh dia japri ke saya, orang tua anak itu, dia bilang, Bu, ini Bu Feratan ya? Iya, saya bilang. Bu, kenapa perut anak ibu itu sampai begitu? Dia bilang karena dia sendiri ada luka kecil, dia sembuh dengan ekoenzim yang murni. Wah, sangat bagus. Anak yang umur 2 tahun dia pakai juga yang murni. Selama 2 minggu, setiap hari dia kompres dengan yang murni. Sampai overdosis. Nah, itulah. Ekoenzim sebenarnya bukan kayak Pak Yudi tadi bilang. Ya. Dia memang bagus, tetapi bukan terlalu ajaib. Wajar-wajar aja. Kita mau pakai untuk luka ya, kalau untuk kulit yang bandel yang nggak apa-apa. Mungkin tahan banting. Tapi anak-anak yang kulitnya masih halus, dihajar terus-menerus selama 2 minggu, apa enggak sampai bernanah, berceceran gitu loh, melepuh, kasihan banget. Jadi sampai suaminya bilang, jangan pakai ekoenzim lagi, kapok. Nah, kabur. Orang itu udah, kalau dibilang ekoenzim itu udah kabur. Supaya jangan begitu, ya kita santai-santai aja. Makanya kita ngadakanlah, saya bilang sama Bu Tina, kita ngadakanlah Zoom, mungkin sebulan sekali kalau mampu, kalau nggak mampu ya 2 bulan sekali. Supaya kita mengundang teman-teman yang suka ekoenzim, tetapi wajar. Sebenarnya saya sangat suka ekoenzim itu bukan karena ekoenzim itu sangat ajaib. Saya suka ekoenzim karena apa? Ekoenzim dibikin dari semuanya kulit-kulit buah. Kalau kita nggak bikin ekoenzim dulu kita buang, jadi sampah. Yang saya bilang sangat semangat itu karena saya bikin ekoenzim itu dari sampah, ya, dari sampah kulit-kulit buah itu sampai sekarang saya bisa mengolah sampah
satu persatu kelas tinggi. Dari sampah dapur, ya contohnya perut ikan, lauk-lauk yang basi, semua saya bisa mengolah. Dan semuanya bermanfaat. Nah, dari niat kita, dari untuk eksperimen kita, dan lingkungan kita itu karena tidak ada sampah, kita manfaatkan semua sampah. Lingkungan kita itu ya, coba lihat kebun saya, penuh dengan bunga. Keliling itu semua tanaman. Dan tidak perlu diurus dengan repot-repot. Jadi, itulah yang sangat suka untuk bikin ekoenzim, kita harus jelas ada dua bagian. Yang satu, ekoenzim yang rumah tangga adalah untuk ya mungkin luka lah, luka kecil lah, untuk cuci rambut lah, untuk apa, cara campurnya gimana. Tetapi ada yang bilang, saya nggak mau lah pakai gula merah tebu, saya ada gula aren, saya ada gula pasir, saya ada apa-apa. Ya terserah, itu kita di pertanian. Makanya kita bukalah Facebook yang satu lagi, EEI Tani. Di sana bebas. Tapi dibilang bebas, tidak sebebas apa juga. Hasilnya tanggung masing-masing. Dari tangan kita sendiri, kita bikin ekoenzim dengan hasil apa, tanaman kamu akan buktikan seperti apa juga. Karena tanaman selain dari pupuk, selain dari lingkungan, dia perlu kasih sayang dan perlu perhatian juga. Winnie, ini anak saya ya. Winnie, mungkin banyak yang pengen tahu ya, selain dari ekoenzim untuk sampah, sebenarnya kalau ekoenzim itu terus untuk tanaman tidak bisa 100%. Nah, saya merasakan ada yang tanaman yang di depan karangan rumah kita itu, dia hanya ekoenzim aja, dia udah cukup subur dan berbunga terus. Contohnya bunga adenium, anggrek. Kalau yang lain, contohnya cabai, tomat, atau sayur-sayuran, daun sup apa, itu mungkin masih kurang. Jadi, kita dari ekoenzim kulit buah segar, kita olah lagi sampah-sampah di dapur. Contohnya hari ini ada gulai, ada sayur yang basi, ada nasi yang lebih, ada kulit telur, ada tisu yang bekas ingus karena pilek, ya itu semua bisa dijadikan pupuk atau kompos, dan cairannya itu adalah dekompos yang sangat bagus. Mau kita ke dapur sebentar? Ayo, Winnie. Sebentar ya. Karena waktunya singkat, jadi saya agak itu juga. Ya, Bapak Ibu, Kakak dan teman-teman sekalian, kita tunggu ya. Ada apa di dapurnya Bu Feratan ya? Ini udah langsung nih, fresh from the kitchen. Nah, harus dimatikan virtual iya, background. background-nya Ya. dimatikan saja, Bu Vera, kalau mau Ya, menunjukkan ini. background. Iya, karena nanti terlihat background-nya. Terima kasih. Nah, oke. Oke, teman-teman. Kita ngolah sampah dari kulit buah. Kita maju lagi ya. Contohnya, ini sampah semalam. Kulit telur, sisa sedikit nasi-nasi. Nah, hari ini agak banyak karena Winnie lagi bongkar dapur. Winnie bongkar dapur. Sop yang dia nggak mau lagi, udah 5 hari nih. Ini sop sayur asin, sop rege. Ini sop herbal. Ini yang suka bau nih, gulai ikan, gulai yang ada santannya ya. Ini semuanya kita nggak buang. Kita nggak buang, kita apain sayur-sayur yang udah basi. Saya sampai ya teman-teman
sampah begini saya bawa ke kebun loh. Aturan saya buang aja sih, kenapa gitu loh. Tapi saya merasakan itu pencemaran lingkungan. Nah, ini lengkeng yang udah lama. Bu Dan Vera kan nasi. bikin koktail malam ini ya. Menarik Nah, ini. ini nasi. Jadi dapur saya ada 2 tong sampahnya. Yang satu adalah tong sampah yang bisa busuk. Ini kertas nasi dan kantong plastik itu ada 1 wadah lagi. Ya. Nah, begini aja cukup kita masukkan ekoenzim. Ini saya lupa ekoenzim udah berapa lama, udah mungkin paling tidak udah 2 tahun ini. Jadi masukkan berapa sesuka hati. Kalau rasakan hari ini ada santan, ada yang gampang busuk, ya kita masukkan mungkin setengah botol karena stoknya banyak. Tapi kalau nggak banyak, ya udah gimana? Masukkanlah 2 tutup, 3 tutup. Jadi karena saya stoknya banyak, lalu sekarang hari Sabtu ya, saya ke kebun mungkin Senin atau Selasa, masih 3 hari lagi. Ini simpan di dapur loh, apa nggak busuk? Lalat ada nggak? Nggak ada, jamin nggak ada. Lalu busuk nggak? Jamin nggak busuk. Kenapa? Ekoenzim saya pasti 100% pakai gula GMT. Saya tidak suka pakai yang lain. Karena saya pernah coba ya, bukan karena ini, orang ini gimana sih ya asik ngomong gula GMT. Ada hubungan nggak ya dengan pabrik gula punya dia? Nggak ada hubungan sama saya. Cuman saya pernah coba pakai gula pasir, pakai gula aren. Waduh, sampah dapur saya tetap busuk. Nah, sekarang saya masukkan ekoenzim begini. Masih sisa segini. Kalau rasanya besok ada sedikit bau asam, ya udah tambah lagi. Kalau enggak, ya udah biarin aja. Nah, cukup simpel kan? Dibiarin di sini aja. Udah. Besok ada lagi sampah, masukkan lagi. Selama 3 hari ini bakal penuh. Bakal penuh. Jadi kita tutup. Kita masukkan ekoenzim apabila rasanya udah tahu. Nanti saya pernah sampai lupa 9 hari. Akhirnya saya buka tidak busuk. Tapi dia cuman berjamur. Dan kita lihat jamurnya putih, bersih. Jadi itu adalah jamur yang bagus. Nah sekarang asik kan? Sudah kita ngolah sampah dari kulit buah, dari tukang rujak. Akhirnya kita sudah bisa mengolah lauk pauk yang sisa. Ya, menarik ya Bapak Ibu. Saya aja baru tahu loh, moderator baru tahu malam ini loh. Ada ilmunya ternyata ya. Saya kadang-kadang bingung, kulit telur mau diapain? Nah, malam ini Bu Vera buka, ternyata saya dapat malam ini. Karena gitu Hal yang Pak luar Yudi, biasa saya ya. dulu pun nggak tahu. Oke, Saya dilanjut dulu Bu pun Vera, nggak tahu. silakan. Ya, silakan Bu Vera, dilanjut. Karena apa ya? Kita panen ekoenzim yang kinclong, yang jernih itu kan saya suka kasih-kasih tetangga, kasih-kasih orang, atau simpen. Jadi sekali bikin tuh banyak. Sampai simpan di bawah ranjang, di dalam lemari, entah apa-apa, pokoknya selit-selit aja gitu deh. Tapi ampasnya gimana? Akhirnya saya pikir, saya rasa ampasnya ini pasti lebih jos, lebih kuat gitu loh. Jadi sisa-sisa makanan itu daripada sayang, karena pertama saya pakai ekoenzim itu untuk pengobatan. Bayangkan yang diabetes, yang busuk gitu, yang kanker payudara, udah sebusuk gitu aja dia bisa hilang bau. Alah, sampah dapur kita kan masih bau segitu aja. Pasti bisa deh. Makanya saya ampas-ampas itu, saya campurkan ke sampah-sampah dapur tadi. Rupanya, waduh, sekali bikin kompos, memang tanaman saya di depan pintu itu dulu ya, saya tinggal di perumahan. Setiap sore, sering tetangga kalau lewat tuh dia bukan tertarik dengan tuan rumah. Pasti dia lewat, mereka bilang, ih cantik kali. Saya kira dia tuh muji saya loh Pak Yudi, cantik kali, langsung saya gini loh. Aduh, orang bilang saya cantik, senang banget. Ih bunganya gitu loh. Kok kalimatnya nyambungnya yang belakang agak lama dia sebutkan. Cantik kali. Lah, bunganya dia bilang gini kan.
bukan tuannya ya. Enggak lah, suburnya sama, dia bilang gitu. Karena tetangga dekat. Jadi memang bunga-bunga yang di depan rumah itu semua jadi cantik, subur. Saya cuma menggunakan sampah dapur dan airnya itu kita beli saringan apa aja ya yang murah gitu. Nah, yang air itu langsung kita siram ke tanaman yang buah-buahan. Nah, ampasnya kita bikin kompos. Nah, jadi kira-kira untuk mendaur ulang sampah dapur setiap hari itu ya begitu caranya. Ya, jadi oke. Kira-kira waktu saya udah hampir selesai juga ini. Untuk teman-teman yang lain kita sambung lagi ya. Siap, Bu Vera. Oke, saya dapat ilmu malam ini. Saya persediaan ekoenzim juga banyak. Ada masih 30 liter. Jadi itu untuk ngolah kalau ada sayur basi, sop yang udah nggak habis. Kalau kita buang langsung ke selokan kan mencemarkan lingkungan ya. Aduh, lalat. Tapi kita Lalat bisa buat ikut jadi datang semua. ya lalat dan lain-lain. Makanya begini, saya tinggal daerah Kelapa Gading itu saya lihat selokannya tuh sangat jorok ya kalau saya bilang gitu ya. Ya karena itu mungkin seperti itu karena semua rumah buang jadi nggak bagus buat lingkungan. Oke, Bu Vera siap ya. Nanti kita ada tanya jawab loh. Kalau udah tanya jawab itu pasti banyak pertanyaan yang menarik ya. Oke, siap.